komentar-komentar sini itu banyak orang yang sembuh juga dari flutters ini. Menurut aku gimana kita menanggapi penyakit ini, sekarang aku nggak fokus kepada apa sih kayak gimana cara menghilangkan, tapi gimana cara aku merawat, gimana cara aku lebih bisa menenangkan lagi mata aku dan bisa menjaga pola hidup untuk mata aku. Bantu support channelku ya dengan mengklik subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Ega Puri. Oke, jadi hari ini aku mau ngelanjutin pertanyaan dari teman-teman semua yang sempat kemarin aku potong karena suaranya tiba-tiba hilang gitu. Dan pas aku mau ngedit, tiba-tiba suaranya tuh nggak muncul gitu. Jadi ya aku jadi males lagi buat ngambil gambar gitu. Jadi udahlah, minggu depan aja aku bikin lagi gitu kan. Ternyata pas minggu depan masih makin banyak pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya ada pertanyaan lain atau misalnya ada hal yang aku akan bagikan lagi kepada teman-teman semua, insya Allah aku bakal bikin video part 4-nya. Sekarang part 3-nya nih lanjutan kemarin yang part 2 yang sempat nggak kelanjutin itu loh. Kalian boleh komen di bawah sini aja, di bawah komentarnya, oke? Dan untuk yang mau gabung sama grup Fluttersnya, itu kalian tinggal lihat aja di description box aku di bawah, dan di video-video Flutter aku yang lain, aku selalu di situ nyantumin nomor-nomor admin yang kalian bisa minta gabung ke dia gitu. Yaudah, jadi aku cicil dari sekarang aja lah ya. Oke. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya, itu yang video-video aku di bawah, itu ada tuh aku jelasin kalau aku tuh berobat ke Cicendo itu masuknya ke reguler, dan di sana tuh dokternya tuh yang nanganin aku tuh nggak cuma satu, jadi banyak gitu. Jadi aku nggak tahu spesialis yang tanganin aku gitu. Tapi yang aku tahu, aku tuh berobat ke poli saraf sama poli infeksi gitu. Jadi ya dokter-dokter di sana lah yang yang nanganin aku gitu. Siklon sendiri, kalau misalnya mata kita habis ditetesin siklon, itu pasti efeknya pasti buram lah. Kayak bukan buram sih, kayak kabur aja penglihatannya. Tapi nggak sampai semuanya kabur gitu, nggak apa yang kita lihat kabur. Tapi kalau lihat tulisan itu pasti kabur semuanya, nggak kelihatan lagi tuh buram gitu. Terus kalau untuk jangka waktunya itu 8 jam. Satu hari, bukan satu hari, kayak satu tetes itu 8 jam jangka waktunya gitu. Terus lama atau enggaknya, gimana pemakaian kitanya gitu. Kalau misalnya pemakaian siklonnya jangka panjang kayak aku, ya lama gitu. Maksudnya kalau misalnya enggak di stop ya nggak akan bisa jelas lihatnya gitu. Sekarang kan kalau aku sekarang udah di stop nih, jadi udah kembali lagi kepada penglihatan aku normalnya gimana. Kalau lihat huruf, kalau lihat biasa-biasa aja gitu, kembali aja ke penglihatan normal kita gitu. Kalau untuk Flutters, iya aku ada. Tapi kalau untuk mata kabur, kayak mata kaburnya tuh nggak karena efek obat, aku nggak ya, nggak sama sekali. Jadi aku tuh cuman kena Flutters aja gitu. Jadi sama flashes, udah itu doang sih. Kalau untuk kilatan cahaya, sejauh ini aku udah mulai nggak ngerasa lihat kilatan cahaya. Cuman kadang-kadang sih suka ada. Cuma nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering kayak waktu dulu gitu. Ya. Untuk obat tetes kuning sama yang merah itu, aku itu diresepin sama dokter gitu. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Nggak bisa seenaknya kita. Terus kalau misalnya untuk penggunaannya, si dosisnya tuh dikurangin per minggu. Kayak misalnya hari ini pertama kamu pakai yang warna kuning itu kan untuk radang mata kan. Kalau misalnya untuk radang mata itu saat pas penggunaan pertama pasti banyak 6 kali. Terus nanti per minggunya turun lagi jadi 5, turun lagi jadi 4, turun lagi jadi 3, turun lagi jadi 2 sampai di stop. Yang kalau yang merah itu, yang siklon, itu aku nggak sama sekali stop. Jadi dari awal aku pengobatan ke sana sampai 3 bulan terakhir aku pengobatan ke sana itu tetap pakai, dan sekarang udah di stop karena emang jangka waktunya tuh cuma 3 bulan doang gitu pengobatan aku gitu. Jadi sekarang tuh udah kayak pengobatan cuman melumasi mata, kayak istirahatkan mata. Jadi pakai obat tetes yang untuk melumasi mata yang kering kayak gitu-gitu. Pengobatan yang yang ringan gitu, yang ringannya.
Kalau untuk pembelian obatnya mungkin di apotek ada kali ya. Kalau untuk aku sendiri, aku kan dikasih sama dokternya gitu. Jadi aku nggak tahu harganya berapa. Tapi kalau yang aku lihat di botolnya itu ada harga sekitaran 80 ribuan. Kalau misalnya kita beli di apotek paling harganya lebih murah dari itu. Kalau untuk floater setahu aku sendiri itu nggak ada obatnya gitu, kayak dia tuh cuman gejala karena dia tuh ada di dalam mata, jadi dia tuh adanya tuh di dalam gel vitreous kita itu gitu. Jadi nggak ada obat yang bisa masuk ke dalam gel vitreous. Jadi kalau misalnya dikasih obat tetes pun itu hanya ngaruh ke pupil, ngaruh keluar mata doang. Sedangkan kan kalau misalkan si floaters ini kan adanya kan di gel vitreous. Kalau untuk sembuh atau enggaknya itu kayak gimana ya, bukan kita yang nentuin gitu, karena dokter pun, aku nanya ke dokter sendiri pun dokter nggak bisa jawab kayak aku bisa sembuh total enggak gitu. Terus kalau untuk nggak sembuh pun nggak ada kemungkinan untuk kamu nggak sembuh, semua orang pasti ada kemungkinan untuk sembuh. Bahkan kalau kamu baca di bawah komentar-komentar sini itu banyak orang yang sembuh juga dari floaters ini gitu. Jadi menurut aku gimana kita menanggapi penyakit ini, kalau misalnya kita anggap serius ya penyakitnya akan jadi serius gitu. Kalau misalnya kita anggap ya udahlah ini cuma gini doang, nggak usah dibawa pusing, anggap aja kita nggak sakit misalnya. Ada juga yang sembuh karena dia tuh mensugestikan ke dirinya sendiri bahwa aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja gitu. Ada yang sembuh gitu. Makanya selalu sugestikan hal-hal positif sama diri kita biar diri kita tuh tidak terbebani dengan hal-hal kayak gini gitu. Kalau untuk gabung sama grup iFloatersnya, tinggal di add aja ya, kontak di bawah, kontak adminnya, nanti aku cantumin di description box. Tinggal di add aja, terus kalian minta gabung ke situ. Silahkan sharing di situ gitu. Kalau untuk bayangan seperti ini menurut aku lebih bahaya nih, emang harus bener-bener dicek ke dokter gitu. Karena kalau bayangan hitam itu udah mengganggu, menghalangi pandangan kita terhadap membaca, terhadap penglihatan, itu udah bahaya banget, harus dicek ke dokter gitu. Dan yang aku tahu, waktu kemarin juga aku dites, yang namanya tuh dites lapang pandang. Jadi kalian tuh suruh ngelihat satu titik, dan akan melihat cahaya berkedip-kedip di area mata gitu. Kalau misalnya kalian lihat si cahaya itu, berarti lapang pandang kalian masih normal. Kalau misalnya kalian tidak melihat titik-titik itu, kayak nanti kita tuh difokusin sama satu titik nih, terus kita disuruh tekan tombol. Itu artinya kita mendeteksi bahwa kita melihat cahaya di situ. Nah, disitulah ketemu bahwa apakah pandang bawah lapang pandang kalian tuh masih normal. Takutnya sih kamu itu ngalamin hal kayak gitu. Aku mohon bimbingannya ya kalau aku salah, karena aku pun bukan dokter, tapi aku membagi pengetahuan yang aku tahu juga gitu. Kalau untuk ablasio retina setahu aku bisa, karena gini, kalau misalnya pola hidup dan pola makan kita tetap kayak gitu, udah kena nih, terus kita nggak ubah pola hidup, terus kita nggak ubah pola makan, ya akan makin parah. Apalagi kalau diselingi nggak sama sekali periksa ke dokter gitu. Juga awalnya kayak gitu, setelah aku berobat dari sana kan aku dikonsumsi obat itu kan, yang putih yang pahit itu. Terus akhirnya dari makin hari makin kesini kok kayak aku ngerasa aku tuh makin gendut gitu. Kenapa ya? Aku bilang, padahal pola makan aku tetap sama ya, kayak gitu-gitu aja, nggak ada makan yang kayak berlebihan junk food dan lain-lain kayak gitu, ya tetap aja makan sayur gitu ya, kayak gitu-gitu. Kok bisa ya? Aku bilang gitu, bengkak wajahnya gitu, karena aku udah gendut, jadi aku ngerasa mungkin aku banyak makan kali ya gitu. Dan ternyata emang benar dari efek si obat itu gitu. Jadi emang obat itu efeknya ke bengkak. Sampai hari ini pun aku masih bengkak tuh. Kalau misalnya kalian lihat video-video aku yang dari bawah, pertama bikin video itu nggak selebar gini mukanya, itu udah aduh gila, bengkak lah. Yang aku rasakan selama ini dari pengobatan aku gitu, kayak dari semua obat tetes, dari semua obat yang aku minum, harusnya ke kulit, ke bentuk badan, bentuk wajah, bahkan ke bentuk mata gitu, nafsu makan naik, terus bentuk wajah tuh jadi kayak makin bengkak aja gitu, makin gede. Sama kulit aku itu sekarang tuh jadi kayak makin beruntusan, makin banyak, bukan makin banyak sih, kayak sekarang tuh mulai ada beruntusan, terus
apa sih, gampang ada jerawatnya gitu karena efek obat dari ini. Itu prosesnya nggak apa-apa, aku tetap jalan itu, dan aku sama sekali tidak berusaha untuk menghilangkan beruntusan aku, tidak berusaha untuk mengecilkan lagi muka aku, tetap nikmatin proses itu, dan ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Pola makan ya, dari awal video sampai video aku yang ketiga ini, aku selalu sharing apa pola makan aku, gimana pola hidup aku selalu sharing di situ. Jadi pola makan aku tuh gini, aku tuh suka makan sayur, tapi kadang-kadang yang namanya manusia ya, nggak setiap hari hobi makan sayur gitu. Jus wortel, tomat, kalau nanas, aku tidak terlalu banyak mengkonsumsi nanas ya, karena katanya nanas itu terlalu baik juga kalau dikonsumsi banyak setiap hari gitu. Mulai menghindari makan makanan yang bisa menimbulkan diabetes, menimbulkan apa sih, kayak kolesterol, makan minyak banyak, terus makan banyak yang manis-manis. Itu makan manis boleh, tapi tetap dibatasi gitu. Untuk wortel sendiri, dia itu bukan untuk menghilangkan floaters, tapi lebih kayak membuat mata kamu sehat. Jadi gini, kamu pengen sembuh kan? Kamu pengen mata kamu baik-baik lagi kan gitu. Kalau misalnya pola makan kamu tetap aja kayak gitu, pola hidup kamu tetap aja kayak gitu, makanan yang dimakan tetap aja kayak gitu, mana bisa sembuh. Terus kalau misalnya gini, obat terus dimakan, tapi kalau pola hidupnya kita nggak diubah, pola hidupnya tetap kayak gitu, ya gimana kita bisa sembuh kan? Obat ngebantu menghilangkan apa, misalnya mengobati apa, tapi kalau misalnya dari akarnya udah dikasih kayak makanan-makanan yang nggak sehat buat tubuh kita, ya gimana mau sembuh gitu loh. Ya obat juga capek sendiri gitu, kayak aduh gue yang berjuang sendiri nih, kata obat. Ini orang nggak berjuang nih, cuman gue doang berjuang, ya udahlah. Pertama, kurangi penggunaan HP. Misalnya sehari itu kamu pakai 8 jam, sekarang dikurangin 6 jam, terus besoknya dikurangin lagi jadi 4 jam gitu. Kalau bisa dikurangin lah, atau diistirahatkan dulu lah matanya gitu. Tomat, wortel, bayam, terus nanas juga kayaknya bisa lah ya gitu. Pokoknya makanan yang bagus untuk mata, kalian bisa searching di Google, itu banyak makanan yang bisa membantu untuk menyehatkan kembali mata. Kompres mata kamu setiap malam hari pakai air dingin sama lap, atau pakai mentimun, supaya apa? Supaya mengistirahatkan mata kita gitu. Lihat yang hijau-hijau, melakukan teknik 20-20 gitu. Selalu kalau udah lihat layar HP, layar laptop, selalu terapkan teknik 20-20. Kadang aku juga suka lupa sih, tapi ya selalu aku ingetin lagi ke diri aku bahwa oh ya harus nih, kalau udah capek teknik 20-20. Senam mata itu ada tuh buat yang minus, dan teknik akupuntur kalau udah kepala kita migrain, kayak misalnya kalau udah mau muncul terus itu pasti migrain kan. Nah, ada tekniknya tuh, ada banyak dokter yang sharing di YouTube juga tentang gimana sih teknik akupuntur supaya kayak nggak migrain gitu. Ada, silahkan dicari aja ya. Segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, don't forget to like and share my video ke siapa aja, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan aku bakal ngadain giveaway nanti di 1000 subscriber aku, dan bantu aku untuk 1000 subscriber ya. Oke teman-teman, so kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan like video ini, dan terima kasih untuk segala supportnya. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, nanti aku akan jawab di part 4 kalau misalnya ada. So segitu aja video dari aku. See you next time guys, bye bye.